Korupsi itu ibarat penyakit kronis di tubuh sebuah negara. Dan kalau kamu mau tahu negara mana yang benar-benar tidak main-main ngurusin maling uang rakyat, jawabannya jelas, Cina. Negara ini memperlakukan korupsi bukan cuma sebagai pelanggaran hukum, tapi sebagai ancaman besar bagi masa depan bangsa. Makanya mereka siap kasih hukuman yang seberat-beratnya termasuk hukuman mati. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Cina benar-benar tancap gas melawan korupsi lewat kampanye besar-besaran. Siapapun yang ketahuan main kotor langsung ditindak, disiplin ditegakkan dan efek jera jadi tujuan utama. Nah, berikut jenis-jenis hukuman yang biasa dijatuhkan kepada koruptor di Cina. 1. Penjara seumur hidup. Nggak semua koruptor langsung ditembak kalau jumlah uang yang dikorupsi masih bisa ditoleransi. Ya, tentu aja dalam skala mereka. Hukumannya bisa berupa penjara dari beberapa tahun sampai seumur hidup. Contohnya kasus Sun Zhengcai, mantan Menteri Pertanian dan Sekretaris Partai Komunis di Chongqing. Dijatuhi hukuman seumur hidup setelah terbukti menerima suap sebesar 170 juta yuan antara tahun 2002 hingga 2017. 2. Hukuman mati. Kalau jumlah korupsinya fantastis atau menyebabkan kerusakan besar pada negara, hukuman mati langsung jadi opsi dan eksekusinya pun nggak ditunda-tunda. Salah satu kasus paling heboh adalah kasus Li Jianping, pejabat dari Mongolia Dalam yang terbukti menggelapkan lebih dari 3 miliar yuan atau setara sekitar 6,6 triliun. Setelah bandingnya ditolak Mahkamah Agung Cina, Li dieksekusi mati pada 17 Desember 2024. Eksekusinya bahkan diberitakan langsung oleh CCTV Televisi Nasional Cina. 3. Penyitaan kekayaan. Bukan cuma dipenjara atau ditembak, hasil dari korupsi pun disita habis-habisan. Koruptor dimiskinkan total. Contohnya Liu Zijun, mantan Menteri Perkeretaapian Cina. Ia dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan 2 tahun, yang bisa berubah menjadi seumur hidup kalau berkelakuan baik. Tapi semua kekayaannya tetap dirampas dan diambil alih oleh negara. 4. Dipecat dan didepak dari dunia politik. Yang satu ini bentuk sanksi sosial dan politik. Kalau sudah terbukti korupsi, karir politiknya tamat. Dicoret dari jabatan, hak politiknya pun dicabut dan namanya tercoreng selamanya. Sebut saja Jenderal Su Chaiho, ex-wakil ketua Komisi Militer Sentral. Ia ketahuan menerima suap dari berbagai pihak yang ingin cuan dari proyek militer. Cina sudah lama menjadikan hukuman mati sebagai bagian dari senjata utama memberantas korupsi. Tapi mereka juga fleksibel. Beberapa vonis mati sekarang diberi masa percobaan 2 tahun, lalu bisa dikonversikan menjadi penjara seumur hidup selama narapidana berkelakuan baik. Jadi jelas, Cina tidak main-main. Mereka ingin bikin para pejabat berpikir 1000 kali sebelum nekat menilep uang rakyat. Sekarang mari kita lirik hukum koruptor di Indonesia. Kita harus jujur, kalau dibandingkan dengan Cina, Indonesia masih terlalu lembek. Hukuman untuk koruptor di sini ya gitu-gitu aja. Penjara belasan tahun itu sudah termasuk berat, padahal seringnya malah cuma dihukum di bawah 10 tahun. Hukuman mati hampir mustahil. Bahkan baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto sempat melontarkan wacana pengampunan dalam pidatonya di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, 18 Desember 2024. Beliau bilang, kalau semua harta korupsi dikembalikan akan saya maafkan, ucap Presiden Prabowo Subianto. Wacana ini bikin publik gempar. Banyak yang setuju, banyak juga yang menganggap ini bisa melemahkan efek jera. Tapi bukannya hukuman mati untuk para koruptor Indonesia sudah ada? Secara hukum, iya. Hukuman mati untuk koruptor memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa koruptor bisa dihukum mati dalam keadaan tertentu. Tapi keadaan tertentu ini punya definisi yang spesifik banget. Misalnya, 1. Korupsi dilakukan di saat negara dalam keadaan bahaya. 2. Saat terjadi bencana nasional. 3. Ketika negara mengalami krisis ekonomi moneter.
4, atau dilakukan berulang kali. Jadi meskipun aturan hukuman mati itu ada, dalam praktiknya nyaris nggak pernah dipakai. Satu-satunya sejarah vonis mati pada koruptor terjadi di zaman dulu banget, Yusuf Muda Dalam, mantan gubernur BI yang akhirnya meninggal karena serangan jantung sebelum dieksekusi. Contoh kasus, ingat waktu pandemi COVID-19. Negara lagi susah-susah, rakyat menjerit, tapi ada yang malah nyolong dana bantuan sosial. Yap, Juliari Batubara, Menteri Sosial saat itu, terbukti korupsi 32 miliar dari dana bansos. Banyak pihak, termasuk Ketua KPK saat itu, Firly Bahuri, mendorong agar Juliari dijatuhi hukuman mati. Tapi kenyataannya, ia hanya dihukum 12 tahun penjara dan didenda, plus diminta kembalikan sebagian uang yang dia tilep. Lantas kenapa di Indonesia hukumnya susah banget untuk menjerat para koruptor? Menurut Mahfud MD, masalahnya ada di pengadilan. Katanya meskipun pemerintah serius dengan wacana hukuman berat, tapi keputusan tetap ada di tangan hakim dan banyak hakim yang justru kasih vonis ringan, bahkan sampai ada yang bebas. Di sisi lain, lembaga seperti ICJR, Institute for Criminal Justice Reform, juga menolak keras hukuman mati untuk koruptor. Mereka berargumen bahwa akar masalahnya bukan pada beratnya hukuman, tapi pada lamanya sistem pengawasan dan transparansi dalam pemerintahan. Jadi terlepas hukum koruptor Indonesia, Cina memang keras, bahkan ekstrim dalam urusan korupsi. Tapi hasilnya setidaknya publik tahu, korupsi itu berisiko tinggi dan hukumannya pun tak main-main. Sementara di Indonesia, koruptor masih bisa senyum-senyum saat keluar dari persidangan. Kalau kita serius ingin bersih-bersih, mungkin bukan cuma soal hukuman, tapi juga soal niat dan keberanian menegakkan hukuman.